Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Husno Mardiah Agnir, Rahmayanti, Ridho Akbar, dan Zaki Azhari akan mempresentasikan analisis proses bisnis, menyusun produk, memeriksa kualitas, dan menyediakan kebutuhan material. Analisis proses bisnis yang pertama, yaitu menyusun produk, akan disampaikan oleh Rahmayanti. Kepada Rahma dipersilahkan. Menyusun produk. Yang pertama yaitu ide produk. Ide produk disusun berdasarkan dorongan pasar yaitu kebutuhan konsumen. Dorongan teknologi yaitu kemampuan perusahaan dalam riset dan pengembangan, dan koordinasi antar fungsi manajemen yaitu keuangan, pemasaran, dan personalia. Yang kedua yaitu seleksi ide produk. Seleksi ide produk disusun berdasarkan atas evaluasi dari pasar tentang kebutuhan konsumen untuk menyerap hasil produksi. Secara teknis, operasional dipertimbangkan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan fasilitas yang ada dan kemampuan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu. Seleksi ide produk juga didasarkan pada keadaan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan hasil yang diperoleh akan menguntungkan atau tidak. Terus, desain awal. Desain awal atau rancang bangun awal mempertimbangkan beberapa tujuan yaitu manfaat produk, fungsi barang apakah fungsi utama atau sekunder, style, seni atau keindahan barang dengan melihat keseimbangan biaya, kualitas, dan performa produk. Terus, prototype. Pada tahap ini, perusahaan mengadakan percobaan kemampuan dan kekuatan produk, kemudian dicari kelemahan dan dianalisis keadaan bentuknya. Terus testing. Hasil prototipe dicoba fungsi dalam berbagai keadaan yang mungkin terjadi apakah memenuhi syarat atau tidak. Terus desain akhir. Pada tahap desain akhir, produk yang telah melewati tahap testing disempurnakan pada sesuai dengan hasil uji yang telah dilakukan. Terus yang terakhir implementasi. Tahap ini adalah tahap terakhir pembuatan produk. Pada tahap ini perusahaan memulai proses produksi, dilihat masa depan pemasarannya, yaitu bagaimana reaksi atau konsumen dan kepemantangan di pasar. Baiklah, analisis proses bisnis yang kedua yaitu memeriksa kualitas akan disampaikan oleh Zaki Azhari. Kepada Zaki dipersilahkan. Pemeriksaan kualitas. Pertama, pemeriksaan atau pengecatan identitas atau spesifik bahan. Pemeriksaan atau pengecekan dokumen dan identitas atau spesifik bahan baku untuk menjamin kesesuaian kontrak pembelian. Pembongkaran bahan baku tidak dapat dilakukan jika tidak dilengkapi dengan label yang sesuai dan kesesuaian mutu bahan baku yang tertera dalam kontrak. Kemudian pemastian berat bahan. Pemeriksaan pada bahan baku kemasan ditujukan untuk menjamin ketepatan dan keseragaman berat bahan baku, jumlah kemasan bahan baku, dan tidak ada kebocoran atau kontaminasi. Pemeriksaan bahan baku curah dengan menimbang kendaraan pengangkut. Pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan pengangkut untuk kemungkinan ada kontaminasi baik secara biologis, kimia, maupun fisik. Selanjutnya pengambilan sampel. Pengambilan sampel bahan baku sesuai dengan prosedur yang tersedia. Kemudian pengujian kualitas bahan. Pemeriksaan awal meliputi warna, tekstur, aroma, kadar air, dan benda asing, serta pengujian kandungan mikotoksin pada beberapa bahan baku yang memerlukan. Kemudian menyerahkan sampel untuk menguji kimia, zat makanan, atau penetapan kesesuaian mutu dalam kontrak pembelian dan mutu bahan baku yang dikirim. Jika hasil uji kualitas sesuai dokumen perjanjian, maka diterima. Jika hasil uji mutu tidak sama dengan kontrak, maka dilakukan negosiasi ulang. Jika sepakat, maka akan dilakukan revisi harga. Jika tidak sepakat, barang bisa direktor atau dikembalikan ke supplier. Selanjutnya, pemastian pengangkutan bahan berisiko tinggi secara benar. Beberapa bahan baku mempunyai potensi penyebab masalah jika pengangkutan tidak dilakukan melalui jalur yang benar. Kemudian penyimpanan sampel. Penyimpanan sampel bahan baku harus dapat menjamin keaslian bahan baku itu. Penyimpanan dilakukan jika timbul pertanyaan terhadap kualitas produk akhir. Daya tahan sampel bervariasi tergantung pada tipe bahan baku yang dihasilkan dan daya tahan ransum.
Kemudian penerimaan atau penolakan bahan baku. Apabila hasil sampling dan pengujian menunjukkan kualitas yang sesuai, maka berarti bahan baku tersebut diterima. Namun apabila hasil sampling dan pengujian menunjukkan kualitas yang tidak sesuai, maka yang dilakukan menolak bahan baku tersebut atau menerima bersyarat. Mencatat semua alasan penolakan bahan. Selanjutnya, bongkar muat bahan. Pembongkaran bahan baku dapat dilakukan jika dilengkapi dengan label yang sesuai dan sesuai mutu bahan yang tertera dalam kontrak. Dan terakhir, penyimpanan bahan. Penyimpanan bahan dilakukan setelah bongkar muat bahan tersebut. Baiklah, analisis proses bisnis yang ketiga yaitu menyediakan kebutuhan material akan disampaikan oleh Ridho Akbar. Kepada Ridho dipersilahkan. Tiga, menyediakan kebutuhan material. Pertama, menganalisis kebutuhan konsumen. Dengan mengetahui konsumen, kita dengan mudah menganalisis barang atau jasa yang diperlukan konsumen, sehingga nanti mampu menyelesaikan permasalahan konsumen. Dua, menentukan jenis barang yang dibutuhkan konsumen. Setelah menganalisis kebutuhan konsumen, saatnya menentukan barang apa yang paling sesuai untuk menjawab kebutuhan konsumen. Tiga, menentukan segmentasi dan target. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok menjadi pembeli yang berbeda, sehingga memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Mungkin ini membutuhkan produk yang berbeda. 4. Mencari produsen atau agen yang menyediakan barang. Setelah menetapkan barang yang diperlukan konsumen, selanjutnya menetapkan mencari ketersediaan barang dan menyeleksi harga dan kualitas melalui produsen atau agen. Dengan cara yang pertama memasang iklan pencarian barang, yang kedua mendatangi industri secara langsung, ketiga mencari dalam iklan atau buku telepon, 4 mendatangi pusat-pusat perdagangan yang dikenal, 5 mendatangi pameran expo atau fair perdagangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.